Saya Sani, saya seorang pelukis dan melukis adalah bagian dari healing saya. Sekitar 3 tahun yang lalu, terjadi sesuatu di dalam diri saya, di mana itu saya dibawa ke dokter psikiater. Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, saya dinyatakan menyandang skizofrenia. Nah, sejak saat saya menyadari itu, sempat ada beberapa waktu saya blank, tidak mengerti harus melakukan apa. Bekerja tidak bisa, bercakap-cakap dan ketemu sama orang tidak bisa. Yang saya hanya tahu, saya bangun setiap harinya, saya ingin melukis. Saya mau bangun setiap hari, saya mau melukis. Banyak orang seperti kami itu dikucilkan. Tapi justru dengan saya melukis, lalu saya berpameran, disitulah saya sebenarnya juga sambil menyebarluaskan informasi mengenai skizofrenia. Nama saya Mariam, saya dari Baraka Nusantara. Baraka Nusantara itu sebuah organisasi komunitas yang letaknya di rural village gitu, di desa Sembalun namanya, di kaki Gunung Rinjani di Lombok. Nah, jadi awalnya waktu itu kita pengen bikin sesuatu yang impactful buat masyarakat yang di daerah terpencil. Nah, kemudian karena awalnya suka kopi, di desa itu ternyata nemuin kopi terlantar udah puluhan tahun. Akhirnya dibawa ke Jakarta, terus minta Q-grader untuk scoring, ternyata skornya bagus. Jadi habis itu kita balik lagi ke desa, kita yakinkan petani bahwa sebenarnya kopi yang terlantar ini berharga gitu. Dan Baraka emang concern di bidang pendidikan, jadi kita campaign-nya adalah Coffee for Education. Jadi kopi pahlawan, kopi untuk pendidikan gitu. Nama saya Rumana Yamani, saya adalah pelaku seni di seni pertunjukan dan performance art. Sebelum ini, saya kuliah masuk seni peran, lalu kerja juga di Universal Studio Singapura dan kerja sebagai guru speech and drama, tapi sempat break untuk jadi pramugari. Kira-kira 2 tahun yang lalu, saya kembali ke Jakarta dan meneruskan profesi saya di bidang kesenian, yaitu seni pertunjukan teater dan juga performance art. Dari dulu saya tahu saya mau jadi seniman, setidaknya orang yang berkecimpung di dunia seni. Saya nggak bisa ingat awalnya gimana saya mau terjun di dunia seni. Namun setiap kali saya nonton pertunjukan, nonton film, atau dengar musik, ada sesuatu dari diri saya yang tergerak. Dan saya mau menjadi orang yang bisa menciptakan suatu karya. Untuk bisa orang merasakan apa yang saya rasakan waktu saya nonton atau mendengarkan musik tersebut. Suatu hari saya bertemu teman-teman, saya menyampaikan bahwa saya kepingin mulai melukis. Dan pada saat itu saya menemukan sebuah pengalihan dari kondisi saya, bahwa hobi saya itu bisa menjadi bagian dari hidup saya. Karena melalui lukisan itulah saya bisa mulai mengembangkan dan menuju ke pemulihan dari kondisi skizofrenia saya. Saya sangat bersyukur dengan sebagai penyandang skizofrenia. Rupanya memang saya memiliki tugas. Sekarang ini tidak apa-apa kok memiliki masalah di dalam diri kita. Pada saat saya menyampaikan dan menunjukkan karya saya, berarti saya yang skizofrenia ini bisa diterima kan oleh Bapak Ibu semua. So, jangan kucilkan kami, tapi bantu kami untuk setidaknya memahami saja dulu apa itu skizofrenia. Kemarin kan Lombok kena gempa, jadi dari situ Baraka juga bergerak untuk penggalangan donasi, bantuan, logistik yang menurut saya
luar biasa dari dukungan teman-teman adalah saat gempa bisa mengirim relawan, bantuan logistik ke dusun-dusun yang minim bantuan, dan juga impact pendampingan psikologisnya bisa sampai lebih dari 2.000 orang yang kita dampingi. Jadi itu hal yang sangat kami syukurin dan semua nggak mungkin bisa kejadian kalau dilakukannya sendiri sih. Itu semua berkat kolaborasi. Dari semua yang saya lakukan, banyak sekali terinfluence dari orang tua karena mereka juga dari mudanya udah cukup aktif untuk kegiatan-kegiatan sosial kayak gini. Jadi sebenarnya refleksi itu sih yang sangat berdampak buat saya secara pribadi. Lebih melihat manusia yang lain tuh sama gitu. Pas saya balik ke Jakarta, memang saya udah komitmen dan determine untuk di sini nyemplung apapun yang terjadi. Tapi di balik itu ya ada kayak kekhawatiran ini gimana, ini will this work gitu. Misalnya saya pernah tuh iseng-iseng ikut casting iklan. Terus sempat ada selentingan kayak, ya kamu kurusin badan dulu gitu kayak. Perasaan saya kayak, still a bit like shit sih. Cuman ya saya lawan aja terus itu. What I can offer is so much more than my body weight. Objektif saya salah satunya adalah ngebangun lagi seni pertunjukan di Indonesia. Nge-build awareness untuk orang-orang untuk datang nonton teater dan seni pertunjukan langsung. Kedua, seniman lebih diapresiasi dan bisa jadiin itu sebagai mata pencaharian utamanya. Menurut saya yang sangat dibutuhkan dalam dunia seni pertunjukan di Indonesia salah satunya adalah space, ruang untuk perform dan menunjukkan karya-karya seniman tersebut. Makanya saat aku menemukan Kopi Kalian provide that space, yaitu rumah seniman, itu ngebantu banget untuk seniman nge-exhibit dan nge-present karya mereka ke publik. Kopi Kalian kan karena coffee shop yang pertama yang menyalurkan kopi pahlawan. Aku kebetulan sering juga kan kalau nongkrong di sana dan nggak sengaja dengar orang pesan kayak ada kopi pahlawan nggak gitu, ada kopi sembalun nggak. Itu rasanya happy sih. Dari suka kopi, terus ternyata berimpact ke pendidikan. Di Kopi Kalian itu adalah pameran saya yang ketiga. Banyak yang akhirnya melihat lukisan-lukisan saya, ngobrol dengan saya, dan akhirnya saya juga bisa menyampaikan informasi apa itu skizofrenia. Tapi pada akhirnya, pada saat kita meyakini bahwa jalan hidup kita itu benar, dan terutama berbuat baik kepada banyak orang, niscaya pasti hidup kita akan baik hasilnya.